Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa saya sampaikan yang terhormat kepada Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan juga Bapak Dodi Tisna Amijaya, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan juga kepada Ibu Tati Siti Aisyah, SIKOM MM, selaku dosen pembimbing. Baik, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alifera Ivansa dari jurusan Manajemen, dan NPM saya 412242311025. Pada presentasi kali ini, saya membawakan 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, kedua profil perusahaan, ketiga aktivitas magang, keempat kendala dan solusi, kelima hasil pembelajaran, dan keenam ada kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja. Pada latar belakang, di sini ada digital marketing adalah istilah umum untuk pemasaran barang atau jasa yang ditargetkan, terukur, dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital. Tujuan utama dari digital marketing adalah untuk mempromosikan merek, membentuk referensi, dan meningkatkan trafik penjualan melalui beberapa teknik pemasaran digital. Istilah lain dari digital marketing adalah online marketing atau internet marketing. Digital marketing sebenarnya hampir sama dengan pemasaran pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah perangkat yang digunakan atau tools. Lalu, PT Didimax Berjangka sebagai salah satu perusahaan terkemuka di bidang perdagangan berjangka di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan visibilitas merek, menarik minat calon nasabah, dan mempertahankan loyalitas nasabah. Dengan karakteristik industri yang kompetitif, strategi pemasaran yang berbasis digital diperlukan untuk memenuhi ekspektasi pasar yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Lalu kedua ada profil perusahaan. Perusahaan yang saya tempati untuk magang, yaitu PT Didimax Berjangka, adalah perusahaan pialang berjangka yang mengkhususkan diri pada perdagangan kontrak derivatif mata uang atau forex, emas, dan komoditif. Dengan biaya yang sangat kompetitif, PT Didimax Berjangka melayani kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan perdagangan berjangka di semua sektor industri dengan dukungan sistem 24 jam. PT Didimax Berjangka sebagai salah satu perusahaan terkemuka di bidang perdagangan berjangka di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan visibilitas merek, menarik minat calon nasabah, dan mempertahankan loyalitas nasabah. Dengan karakter industri yang kompetitif, sebagai pemasaran yang berbasis digital diperlukan untuk memenuhi ekspektasi pasar yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Lalu PT Didimax Berjangka telah berdiri sejak tahun 1969 dan saat ini berkantor pusat di Dimax Building, Jalan Garuda nomor 88 Bandung dengan nomor pos 40184. Dengan kepengurusan yang baru dan profesional sesuai akta perubahan terakhir perseroan terbatas, yaitu nomor 17 tanggal 27 Januari 2022, serta memiliki beberapa kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Makassar, Pekanbaru, dan juga Jakarta. PT Didimax Berjangka adalah perusahaan yang telah diakui baik dari sisi kepatuhan terhadap hukum maupun kinerja keuangan dan prestasi, yang beroperasi berdasarkan izin resmi Bapepti dan integritas keuangan diaudit setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik, serta merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta dan anggota Clearing Berjangka Indonesia. PT Didimax Berjangka fokus memberikan edukasi dan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar perdagangan berjangka internasional serta didukung oleh para profesional yang berpengalaman di industri berjangka.
dan pernah mendapatkan penghargaan Best Forex Education Broker Indonesia pada 2018, 2019, dan 2020 dari Global Banking and Finance UK. PT Didimex sudah memiliki legalitas resmi dari beberapa lembaga pemerintah resmi, yaitu diantaranya ada Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Perubahan Terakhir Perseroan Terbatas, Surat Persetujuan Anggota Bursa atau SPAB di Bursa Berjangka Jakarta nomor SPPKB nomor 3 BBJ 0900. Lalu ada izin usaha pialang berjangka keputusan Kepala Bapepti. Lalu keanggotaan lembaga clearing berjangka Indonesia. Lalu yang terakhir ada surat persetujuan Bapepti. Nah, di sini ada struktur organisasi di perusahaan PT Didimex berjangka Bandung. Yaitu bisa dilihat kedudukan yang paling atas di PT Didimex berjangka Bandung, yaitu ada kepala cabang, lalu di bawahnya ada wakil kepala cabang. Lalu di bawahnya juga ada General Affair, Manager Marketing, Finance atau Admin, Dex Commodity, Trainer, dan yang paling bawah ada Staff Marketing. Lalu ada layanan perusahaan. Yang pertama ada tingkatan keamanan yang tinggi. Itu dana nasabah disimpan langsung ke dalam rekening terpisah, yaitu dengan atas nama PT Didimex berjangka. Yang kedua ada transaksi mudah dan cepat. Transaksi dapat dilakukan secara online selama 24 jam dalam 5 hari kerja, yaitu Senin sampai hari Jumat. Dukungan trading platform yang berkualitas menggunakan trading platform MetaTrader 4 yang memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam melakukan transaksi. Lalu di sini adalah contoh tampilan aplikasinya. Lalu yang ketiga ada pelatihan yang intensif. PT Didimex menyediakan fasilitas pelatihan dan demo online trading secara gratis. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih praktikan tentang pemahaman terkait produk yang akan ditawarkan, dan juga sebagai ajang untuk melatih analisis market. Dengan demikian diharapkan para klien dapat menanamkan kepercayaan penuh terkait jasa yang ditawarkan serta tidak asal dalam melakukan kegiatan trading. Lalu ada beberapa produk investasi yang ditawarkan oleh PT Didimex dalam melakukan transaksi perdagangan, yaitu yang pertama ada Foreign Exchange atau Forex. Foreign Exchange adalah perdagangan mata uang asing yang melibatkan pasar-pasar utama serta New York, London, Tokyo, perdagangan mata uang yang lainnya. Ini terjadi selama 24 jam dalam 5 hari selama seminggu. Yang tadi diulas sebelumnya, Senin sampai Jumat. Nilai kontrak yang diperdagangkan adalah euro terhadap US dollar, pound sterling terhadap US dollar, Australian dollar terhadap US dollar terhadap yen Jepang. Lalu yang kedua ada LOCO London Gold atau Loco London Gold atau LLG. Adalah perdagangan nilai kontrak harga emas pada bursa berjangka dan mengacu pada harga emas di pasar fisik. Nilai kontrak yang diperdagangkan adalah XAU USD. Nah, dapat kita ketahui bahwa produk yang sering kita pasarkan yaitu ini Loco London Gold, atau kita trading di XAU USD. Yang ketiga ada Stock Index Future atau indeks. Stock Index Future adalah harga indeks gabungan saham-saham teraktif pada suara bursa. Nilai kontrak yang diperdagangkan adalah Nikkei 225,
indeks saham Jepang, Kospi 200, indeks saham Korea, dan yang terakhir adalah ada Hang Seng, indeks saham Hong Kong. Ini ada aktivitas magang. Apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa di perusahaan PT Didimex ini pada saat magang? Selama kegiatan magang ditempatkan pada divisi marketing dengan tugas utama mendukung aktivitas pemasaran perusahaan. Dalam perannya membantu karyawan divisi marketing dalam mencari dan menyusun database calon nasabah potensial. Database ini digunakan untuk keperluan kunjungan karyawan marketing dalam menjelaskan produk investasi yang ditawarkan. Selain itu, juga berkontribusi dalam pembuatan desain poster untuk mendukung kegiatan pemasaran. Hal ini bertujuan agar pemasaran tidak hanya bergantung pada database telepon, tetapi juga dapat diperluas melalui media sosial yang tersedia, mau itu TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Sebagai bagian dari tugas lainnya, juga melakukan trading menggunakan akun demo untuk memperoleh simulasi profit. Simulasi ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam presentasi produk investasi kepada calon nasabah. Dan juga ada tambahan untuk mengenal lebih dalam produk apa yang dijualkan oleh perusahaan tersebut. Pada saat magang ditempatkan di bagian marketing oleh pembimbing lapangan, yang dimana ditugaskan untuk membuat konten, posting iklan di sosmed, dan mencari calon investor. Di bawah ini merupakan tugas yang dikerjakan oleh saya selama magang. Yang pertama ada membuat konten. Dapat kita ketahui membuat konten pasti perlu menarik untuk para penonton atau yang tentu membuat konten mesti menarik mengenai trading di PT Didimex dan juga memposting di sosial media, mencakup media sosial Facebook, TikTok, dan Instagram untuk menarik perhatian para calon nasabah. Yang kedua ada mencari database. Mencari database atau nomor telepon yang dapat dihubungi yang nantinya akan digunakan untuk dihubungi kembali oleh staf marketing sebagai langkah awal untuk mempromosikan produk investasi yang ditawarkan oleh PT Didimex. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan platform media sosial dengan cara share postingan yang terkait dan juga melakukan kontak kepada orang-orang dengan tujuan mempromosikan produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada menghubungi calon nasabah. Nah, setelah kita mendapatkan kontak-kontak calon nasabah dari yang sebelumnya itu mencari database nomor telepon, lalu di sini ada melakukan rekap nomor calon investor atau nasabah yang dimana menghubungi satu persatu kontak seorang calon nasabah untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut memiliki potensi untuk dikunjungi atau tidak setelah mendapatkan informasi bersedia atau tidak menuliskan di sebuah lembar daily activity nama dan informasi lainnya. Informasi lainnya tuh ada nomor telepon dan juga alamat si investor. Nah, di mana daily activity ini dilakukan sebulan sekali bagi karyawan tetap. Akan tetapi bagi saya, seorang pemagang, dilakukannya setiap hari dan disetorkan ke bagian administrasi 1 minggu sekali. Lalu yang keempat ada melakukan kunjungan kepada calon nasabah. Praktikan, yaitu saya sebagai magang,
Pemagang melakukan kunjungan untuk menjelaskan produk investasi yang ditawarkan oleh PT Didimex dengan cara personal selling. Dalam melakukan kunjungan tersebut, menjelaskan legalitas perusahaan, produk investasi yang ditawarkan, simulasi transaksi menggunakan demo account. Apabila calon nasabah berminat, diperlukan fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan, dan NPWP pribadi. Yang kelima, ada mencatat pergerakan harga emas. Praktikan diharuskan mencatat pergerakan harga emas atau open high, low, close, pivot setiap hari selama 1 bulan untuk dijadikan sebagai kesimpulan pergerakan harga emas per troy ounce yang nantinya akan dijadikan informasi kepada nasabah maupun calon nasabah. Yang keenam, ada mengikuti live trading yang dilakukan pada hari Rabu dan Jumat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, PT Didimex melakukan pelatihan seminggu 2 kali bagi para karyawan. Maka saya sendiri sebagai pemagang diharuskan mengikuti pelatihan mingguan ini yang diadakan setiap hari Jumat sore untuk menambah wawasan dan meningkatkan skill pemasaran. Nah, ini sebagai contoh yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini ada waktu kita pelatihan trading dan demo online trading. Yang kedua ada merekapitulasi nomor kontak calon nasabah yang tadi. Lalu yang ketiga, mencatat pergerakan harga emas di MetaTrader 4 tadi. Yang keempat ada mengikuti live trading yang diadakan pada hari Rabu dan Jumat. Nah, pada live trading ini tuh diadakan 2 sesi. Yang pertama ada online dan juga ada offline. Kalau offline tuh ya tetap muka, kalau online via Zoom. Lalu di sini ada kendala dan solusi bagi saya seorang pemagang. Dalam melakukan kegiatan magang, saya banyak menemui kendala yang dihadapi oleh saya selama melaksanakan magang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kesulitan dalam mencari database pada awal saya melakukan kegiatan magang, karena sedikitnya informasi yang saya ketahui. Yang kedua, melakukan kunjungan kepada calon nasabah untuk menjelaskan produk investasi yang ditawarkan. Banyak para calon nasabah yang kurang memahami mengenai investasi derivatif dan banyak calon nasabah yang kurang tertarik dengan produk investasi yang ditawarkan karena tidak ada bentuk fisiknya, yang membuat para calon nasabah kurang mempercayainya. Yang ketiga, ada besarnya deposit bagi nasabah yang ingin bergabung menjadi kendala saya. Karena harus menanamkan kepercayaan yang lebih. Mengingat dana deposit yang besar yang membuat nasabah harus berpikir ulang untuk bergabung. Nah, di sini tuh dana depositnya tuh sebesar 1000 US dollar. Maka saya pun sebagai mahasiswa itu pun cukup besar untuk menyimpan uang dengan tidak ada bukti fisiknya seperti tadi kan dijelaskan. Yang keempat ada karena proses marketing yang dilakukan secara online, sehingga kebanyakan calon nasabah berada di luar daerah. Yang kelima, ada kesulitan dalam hal menginformasikan kepada calon nasabah mengenai produk investasi yang ditawarkan. Karena saya sendiri pun masih belum cukup mengenali produk apa yang mereka tawarkan atau perusahaan tawarkan.
Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman. Nah, karena pemahaman saya mengenai investasi derivatif ini. Maka dari itu, solusi yang saya dapatkan, yang pertama ada berusaha memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh karyawan lainnya yang bekerja pada divisi marketing. Yang kedua, ada selalu bertanya kepada karyawan lainnya bagaimana cara mempromosikan produk investasi derivatif ini kepada calon nasabah. Ketiga, ada mencoba berbaur dengan karyawan lainnya, seperti contohnya ketika jam istirahat, saya dan rekan magang saya ikut makan siang bersama. Yang keempat, ada dalam menangani calon nasabah yang berada di luar daerah. Saya mencoba melakukan edukasi dan promosi melalui Zoom meeting ataupun aplikasi Meet online lainnya. Dan terakhir, untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi mengenai produk investasi derivatif ini kepada calon nasabah, saya selalu melakukan simulasi transaksi menggunakan telepon genggam maupun laptop untuk memperlihatkan kepada nasabah bagaimana cara melakukan transaksi dan juga menunjukkan testimoni kepada calon nasabah untuk menambah kepercayaan kepada calon nasabah mengenai investasi derivatif ini. Lalu di sini ada hasil pembelajaran saya selama magang di perusahaan PT Didimax Berjangka, Bandung. Yang pertama, ada pemahaman tentang digital marketing. Saya pun menyadari pentingnya peran digital marketing dalam meningkatkan brand awareness dan konversi nasabah, dan juga memahami strategi pemasaran digital pada perusahaan ini, mulai dari pembuatan konten hingga analisis kinerja kampanye, dan menggunakan berbagai platform digital serta media sosial, email, marketing, dan iklan berbayar untuk menjangkau calon nasabah. Yang kedua, ada pengalaman di dunia kerja. Ya, dapat kita ketahui bahwa di program magang ini pun secara tidak langsung memberikan pengalaman kepada mahasiswa pengalaman bekerja, yaitu mempelajari praktek kerja profesional di bidang manajemen pemasaran, karena saya ditempatkan di bagian marketing. Lalu menyesuaikan diri dengan budaya kerja perusahaan termasuk manajemen waktu dan kerja dalam tim. Beradaptasi dengan tanggungan dunia kerja serta memenuhi target pemasaran dan menghadapi calon nasabah yang berbagai karakter. Itu. Jadi kita pun sebagai mahasiswa mengetahui bahwa sebagai staf marketing tuh tidak 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 menghadapi satu sifat manusia saja ternyata. Nah, ternyata sebagai staf marketing kita tidak menghadapi satu sifat manusia saja. Ya, ini berbagai macam sifat manusia mereka tangani, mereka hadapi. Lalu yang ketiga, ada pengembangan keterampilan praktis, mulai dari pembuatan konten kreatif, membantu dalam desain poster, dan materi pemasaran digital. Tadi itu ada mengelola database dan prospek nasabah, mengumpulkan, mengelola, dan menghubungi calon nasabah. Lalu di sini ada berlatih menjelaskan produk investasi secara persuasif kepada calon nasabah, yaitu presentasi dan personal selling. Lalu ada menganalisis data dan keputusan berbasis data.
memanfaatkan insight dari media sosial dan platform digital untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran. Lalu ada pemahaman terhadap produk investasi. Sebelumnya, kalau boleh jujur, saya belum mengenal dan lebih mengenal produk apa yang dijualkan oleh perusahaan. Ini ada mengatasi dengan belajar karena ketidaktahuan saya dalam mengetahui produk apa yang dijual perusahaan. Saya mengatasinya dengan belajar mandiri dan berdiskusi dengan rekan kerja ataupun rekan magang saya. Lalu saya juga eh, lalu ada juga saya jadi beradaptasi dengan ikut serta dalam kegiatan informal serta makan siang bersama, menumbuhkan kepercayaan calon nasabah menggunakan simulasi transaksi dan testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan. Lalu di sini ada pengembangan soft skill. Ya, yang saya alami ini cukup benar juga, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi saya, negosiasi, dan persuasi dalam pemasaran. Belajar berpikir kritis dan menemukan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan kerja. Lalu ada mengatasi kemampuan bekerja secara mandiri dan dalam tim dengan efisien. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada program magang di PT Didimex Pejangka Bandung, bahwa kemajuan teknologi dan juga cepatnya arus informasi melalui media sosial ini menjadi peluang bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. Tidak hanya melalui kunjungan kepada nasabah secara langsung atau tatap muka, tetapi dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya, dapat membantu mencapai para calon nasabah baru dari berbagai wilayah. Selain itu, penggunaan media sosial memudahkan saya dalam hal memberikan edukasi dan menanamkan kepercayaan bagi klien atau calon nasabah untuk dapat bergabung menggunakan jasa perusahaan. Tentunya dengan adanya penerapan digital marketing, tentu tidak mengurangi rangkaian sistematika strategi marketing pada dasarnya. Akan tetapi, strategi pemasaran ini menjadi dasar pokok untuk penerapan strategi digital. Namun, dengan adanya digitalisasi marketing ini tidak menjadikan aktivitas marketing menjadi jauh lebih mudah. Akan tetapi, ini menjadi tantangan baru bagi para pelaku marketing dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan banyaknya fitur iklan digital dapat memudahkan kita dalam mencari pelanggan atau klien baru dengan memanfaatkan ads atau iklan yang tersedia di berbagai platform media sosial. Kita dapat melihat insight para pelanggan serta menganalisis para calon nasabah yang potensial. Di sini ada saran dari saya berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan. Menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan magang, maka dari itu memberikan beberapa masukan yang diharapkan bisa berguna bagi pihak bersangkutan. Beberapa masukan tersebut ialah bagi perusahaan. Yang pertama, ada saat melaksanakan kegiatan marketing, sebaiknya dibentuk tim khusus yang masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam teknik pemasaran. Yang kedua, ada perusahaan sebaiknya membuat grup khusus
untuk menampung calon nasabah, sehingga memudahkan dalam proses prospek nasabah yang baru. Dan yang saya ketahui, untuk calon nasabah tuh belum ada grup. Kalau misal nasabah yang sudah fix itu, baru ada grupnya tersendiri, mau di Telegram ataupun di grup WhatsApp. Yang ketiga, ada perusahaan sebaiknya menyediakan jadwal posting konten serentak yang bisa menekan potensial munculnya iklan di media sosial secara lebih besar. 4. Ada perusahaan menyediakan alokasi dana untuk berlangganan ads atau berlangganan iklan agar dapat menggapai para calon nasabah baru. Yang saya ketahui ada Google Ads ya, yang mudah, yang semua orang tahu tuh. Contohnya itu. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai laporan magang saya di perusahaan PT Didimex Berjangka Bandung. Kurang kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Alifia Raifansa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.